Pemirsa, bersiaplah karena pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Lantas benarkah kebijakan kenaikan PPN 12% menjadi satu-satunya langkah ampuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN? Bagaimana nasib konsumen yang hingga saat ini kondisi ekonominya belum cukup baik? Bersiaplah, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, kenaikan PPN diawali pada 1 April 2022, yaitu dengan menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%, dan kenaikan PPN lanjutan menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Adapun barang-barang yang akan dikenakan kenaikan PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Sementara di bidang jasa, layanan streaming film dan musik juga dikenakan PPN 12%. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Pemerintah juga mengklaim kenaikan PPN 12% manfaatnya juga akan dikembalikan ke masyarakat berupa bantuan langsung tunai, kartu Indonesia Pintar, hingga subsidi BBM dan pupuk. Namun tetap saja kebijakan tersebut menuai polemik. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini belum stabil. Dengan kembali menaikkan PPN menjadi 12%, diprediksi daya beli masyarakat semakin melemah. Diprediksi pula konsumen kelas menengah akan menjadi pihak yang paling berdampak. Lantas, benarkah kebijakan kenaikan PPN 12% menjadi satu-satunya langkah ampuh pemerintah menyelamatkan APBN? Bagaimana nasib konsumen yang hingga saat ini kondisi ekonominya belum cukup baik? Sebenarnya membuat bagaimana lapangan kerja itu tercipta. Bagaimana lapangan kerja itu tercipta? Investasi harus bagus. Ya. Dunia usaha juga harus mudah. Kan begitu. Kemudian dari sisi permintaan nih, ya jangan dipukul terus daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat itu terus melemah, nanti dunia usaha bikin produk nggak ada yang beli. Ya kan? Jadi dari dua sisi ini, PHK juga iya, dari dua sisi ini, dari sisi usaha, iklim investasi diperbaiki. Sekarang contoh nih, kalau dalam investasi itu ada namanya ICOR. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Sederhananya gini, itu adalah indikator menunjukkan suatu negara itu efisien atau boros dalam investasinya. Indonesia termasuk paling boros karena ICOR-nya 6,3, tinggi sekali di negara-negara ASEAN. Nah, harusnya ini dulu diperbaiki. Nah, kita ini punya uang yang beredar tinggi sekali. Kalau tadi Pak Holid katakan bahwa investasi kita rasionya tidak tinggi karena sebelum investasi sudah dipalak dulu. Jadi FDI-nya kabur lah. Belum di daerah, belum di mana-mana. Jadi itu yang diberantas dulu. Nah, saya berharap yang namanya penegakan hukum itu harus, karena kita susah itu kan ada penegakan hukum yang hampir tidak ada begitu. Uangnya banyak beredar, kita berpotensi semua dikeruk tanpa bisa dinikmati oleh rakyat karena masuk ke suap, masuk ke korupsi, masuk ke mana-mana. Itu bereskan dulu. Hal semacam ini menurut saya sudahlah. Ini mumpung masih punya 1 bulan, batalkan saja. Buat perpres PP gampang kok. Selesaikan, tunda dulu sampai betul-betul pemerintah bisa menanganinya. Soal program-program, kalau tidak ada uang ya nggak usah lah. Tim TV One mengabarkan.